Hi everyone, my name is Fania Agustina from Management 26A with NPM 264111103. Today I will explain my first matematika topic, yaitu model matematika. Jadi pada pembahasan ini kita akan melihat bahwa matematika tidak hanya digunakan untuk menghitung angka, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis berbagai permasalahan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Pada bagian pertama, kita akan membahas perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Secara sederhana, matematika murni lebih banyak mempelajari konsep-konsep matematika sebagai dasar, sedangkan matematika ekonomi dan bisnis menggunakan konsep tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keadaan ekonomi dan bisnis. Salah satu perbedaannya bisa dilihat pada simbol dan variabelnya. Dalam matematika murni, simbol biasanya menggunakan variabel X, Y, atau Z, sedangkan pada matematika ekonomi dan bisnis, simbol yang digunakan biasanya lebih berkaitan dengan nama variabel ekonomi. Contohnya P digunakan untuk price atau harga, C untuk cost atau biaya, dan Q untuk quantity atau jumlah barang. Jadi ketika kita melihat suatu model matematika dalam ekonomi, simbol-simbol tersebut sebenarnya membantu kita memahami apa yang sedang kita bahas. Selanjutnya, terdapat juga perbedaan dalam penggunaan sumbu pada grafik. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, penggunaan variabel P atau price memiliki ketentuan tertentu dalam penggambaran grafik. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan model ekonomi yang sedang digunakan. Selain itu, dalam matematika murni, nilai suatu variabel dapat berupa nilai negatif maupun positif. Sedangkan dalam model ekonomi dan bisnis, beberapa variabel biasanya diasumsikan bernilai non-negatif. Karena itu, penggunaannya dapat dibatasi dalam kuadran pertama. Jadi, perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita pahami bahwa matematika ekonomi dan bisnis merupakan penggunaan matematika yang lebih diarahkan untuk menggambarkan kondisi nyata dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Masuk ke materi kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis atau model matematika bisnis. Sebelum membahas model ini, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari matematika dan bisnis. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur ruang, ataupun pola tertentu. Sedangkan bisnis merupakan produksi atau penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kedua konsep tersebut digunakan secara bersama-sama, kita mendapatkan konsep matematika bisnis. Matematika bisnis merupakan ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi dalam kegiatan bisnis dengan menggunakan dasar ilmu matematika, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih maksimal dan akurat. Jadi, matematika bisnis ini sebenarnya sangat dekat dengan kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika suatu perusahaan menghitung biaya pendapatan, keuntungan, menentukan harga, dan menganalisis jumlah barang, konsep matematika dapat digunakan untuk membantu proses tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai model matematika. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan dalam bentuk persamaan atau fungsi matematif, serta dapat juga ditampilkan sebagai bentuk kurva atau grafik. Model matematika digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau hubungan tertentu secara lebih sederhana melalui simbol dan angka. Dalam model matematika, terdapat beberapa unsur yang perlu kita kenal, yaitu variabel, parameter, dan konstanta. Variabel merupakan suatu yang besarnya dapat berubah dalam ekonomi, contohnya adalah harga, laba, pendapatan, dan biaya. Jadi nilai variabel tidak selalu tetap karena dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi tertentu. Kemudian ada parameter. Parameter biasanya disebut sebagai koefisien dari suatu variabel. Parameter merupakan angka yang menjelaskan karakter dari suatu variabel dalam model. Selanjutnya ada konstanta, merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Jadi secara sederhana kita bisa membedakan seperti ini.
Variabel dapat berubah. Parameter menjadi angka yang menjelaskan karakter suatu variabel, sedangkan konstanta nilainya tetap. Selanjutnya dalam PPT juga dijelaskan mengenai dua jenis variabel, yaitu endogen dan eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Contohnya ditunjukkan dengan simbol P dan L. Sedangkan variabel eksogen, variabel yang nilai-nilai diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada ataupun yang tetap. Dengan adanya pembagian ini, kita bisa mengetahui dari mana suatu nilai variabel model diperoleh, apakah berasal dari dalam model atau ditentukan dari dalam model. Selanjutnya kita masuk ke bagian persamaan dan pertidaksamaan. Model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau beberapa pernyataan yang menggunakan berbagai simbol dari variabel dan konstanta. Persamaan merupakan suatu pernyataan bahwa dua lambang atau dua bagian memiliki nilai yang sama. Persamaan biasanya ditunjukkan dengan simbol sama dengan atau tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa dua lambang atau nilai yang tidak sama. Simbol yang digunakan antara lain lebih kecil atau lebih besar. 3 macam persamaan. Kemudian terdapat 3 macam persamaan, yaitu persamaan definisi, persamaan perilaku, dan kondisi keseimbangan. Yang pertama adalah persamaan definisi, yaitu bentuk penawaran, bentuk persamaan antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Yang kedua adalah persamaan perilaku, yaitu persamaan yang menunjukkan perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel. Dan yang ketiga adalah kondisi keseimbangan, yaitu persamaan yang menggambarkan persyaratan untuk mencapai suatu keseimbangan atau equilibrium. Sistem bilangan nyata. Dalam materi ini, bilangan nyata terdiri dari beberapa jenis, yaitu bilangan rasional dan irasional, kemudian terdapat bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek tersebut berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek yang terdapat dalam himpunan tersebut biasanya sebagai anggota atau elemen hidup himpunan. Contoh pada PPT terdapat himpunan S yang merupakan bilangan bulat ganjil positif dari 1 sampai 20. Maka anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 19. Ada irisan. Irisan dua himpunan merupakan himpunan yang terdiri dari anggota yang terdapat pada kedua himpunan tersebut. Pada PPT diberikan contoh A yang berisi 1, 2, 3, 4 dan B yang berisi 2, 3, 4, 5. Maka irisan A dan B adalah 2, 3, dan 4. Gabungan dua himpunan merupakan himpunan yang terdiri dari semua anggota dan dari kedua himpunan. Dengan contoh sama, hasil gabungan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Komplement suatu himpunan merupakan anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut. Misalnya jika S berisi angka 1 sampai 9 dan B berisi angka 1 sampai 5, maka komplement B adalah 6, 7, 8, dan 9.